Jadi teman-teman semua, tadi 10 poin yang disampaikan oleh pihak bank, dan perlu saya sampaikan bahwa dari 10 poin ini tidak ada poin yang sama sekali, ya, tidak ada poin yang sangat sama sekali memberikan jaminan kepada nasabah. Ini pihak bank mau mencuci tangan sendiri, ya. Dia mau mencuci tangan, tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa undang-undang LPS ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, bank itu adalah jaminannya sendiri. Yang saya sampaikan bahwa pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3, surat pemberhentian penyidikan. Padahal surat yang dikeluarkan oleh Polda, surat pemberhentian penyelidikan. Jadi jangan bawa-bawa ke ranah pra-peradilan. Itu bukan objek pra-peradilan kalau penyelidikan. Itu masih di Polda. Kalau kami bisa buktikan, bisa membawa bukti baru ke Polda, Polda bisa buka. Makanya kami sudah menyurati Kapolda untuk membuka kembali laporan yang sebelumnya sempat dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan, belum sampai penyidikan, ya. Jadi pihak bank yang ngarang-ngarang tuh, belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Masa ngarahin kita ke pra-peradilan? Itu masih dalam proses penyelidikan. Yang kami sayangkan sama sekali adalah yang pertama, yang seharusnya pihak bank mencarikan solusi. Kenapa seperti itu? Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang namanya Jacqueline itu adalah staf bank. Staf bank yang merangkap pekerjaan menjadi juga staf dari salah satu PT, namanya PT Mahkota. Nah, ini kan kesalahan dari pihak siapa? Kenapa bank memberikan seorang staf pekerjaan lalu ada juga tidak memonitor bahwa ternyata staf itu juga melakukan pekerjaan yang lain? Kejadian ini terjadi karena apa? Karena Jacqueline datang, Ibu Rabeka, klien kami, tahunya adalah pihak bank, bukan dari pihak PT Mahkota. Tetapi yang terjadi adalah ternyata di ruang misi juga. Misinya apa? Menandatangani sesuatu yang Ibu Rabeka sendiri tidak tahu dan tidak paham. Tahu kalau ada perjanjian waktu, oke, perjanjian tanda tangan Ibu Rabeka, serahkan dong. Mana Bu, tolong dibacakan. Mana salinannya, kasih ke klien saya. Tidak ada sama sekali. Setelah terjadi keributan itu, baru mereka menyampaikan. Ada salah satu namanya Acili itu, datang orang baru menjelaskan bahwa oh ternyata uangnya ibu bukan di Bank Bukopin, uangnya ibu sudah di PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena keluarga Ibu Rabeka tidak pernah yang namanya mau menginvestasikan uangnya ke PT yang lain selain kepada Bank Bukopin, depositnya pada Bank Bukopin. Kepercayaan daripada nasabah, daripada Ibu Rabeka sendiri, dari uang 2 miliar, akhirnya dia menambah lagi taruhnya menjadi 3 miliar untuk didepositkan ke Bank Bukopin, bukan kepada pihak yang lain, kepada PT yang mana kayak namanya Mahkota. Klien saya tidak pernah tahu. Memang yang kalian lihat di buku tertulis itu semuanya nyata bahwa ada tanda tangan Ibu Rabeka, ada beberapa tanda tangan, tapi tidak dijelaskan ini tanda tangan untuk apa. Harusnya orang berinvestasi, harusnya kan ada tanda tangan dan dijelaskan dulu, lalu diberikan juga fotokopian kayak selipnya kayak apa langsung kepada Ibu Rabeka supaya tahu ini untuk apa Bank Bukopin atau ke PT Mahkota. Karena klien saya tidak pernah tahu. Ini yang jadi persoalannya. Kalau memang klien saya kemarin sampaikan, Pak Agus, kalau saya tahu bahwa saya sendiri yang tanda tangan dan juga sudah dijelaskan dari awal bahwa uang saya akan diinvestasi kepada PT Mahkota, kenapa saya sudah bertahun-tahun saya berjuang terus? Karena memang dia tidak tahu. Inilah kenapa saya bilang ada konspirasi, ya, ada permufakatan jahat di sini. Ada orang suruhan bank, bawa seragam bank, bawa KTA bank yang selalu melakukan komunikasi, bahkan membawa dana mengeluarkan dari Ibu Rabeka sendiri. Lalu tiba-tiba beralih profesi, yang katanya pakaiannya Bank Bukopin, tapi tiba-tiba beralih profesi membawa salah satu PT yang mana terselubung. Dan klien saya tidak pernah tahu. Makanya dari dulu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu yang namanya PT, yang namanya PT Mahkota. Yang kami tahu uang kami depositnya di Bank Bukopin. Mau sampai kami pun akan kami sampaikan itu karena memang setelah kami teliti telah ada dan lain sebagainya, memang tidak ada. Uang itu kami mau alihkan ke PT yang lain. Buktinya di rekaman juga terkonfirmasinya satu jedahnya begitu banyak, dan ibu ditanya mau kirim uang kemana, ibu sendiri tanya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana itu informasi dengan benar. Ada yang bahasa tiba-tiba BCA kok. Loh,
harusnya menjelaskan uang ibu akan dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Konfirmasi kan harus jelas. Katanya bank sudah melalui peraturan perundang-undangan SOP. Pertanyaan saya, SOP-nya pernah nggak dikasih ke klien kita? SOP-nya apa? Klausul pasal-pasalnya apa? Supaya orang tahu yang dilanggar mana, yang perlu dijalankan mana gitu loh. Dia hanya datang, minta tanda tangan, pergi lagi, datang lagi, kapan dikonfirmasi dan lain. Tidak pernah menjelaskan SOP daripada bank itu. Tidak ada. Oke, bicara tentang rahasia bank. Tapi kan orang perlu tahu dong, di bank itu apa sih? Standar operasional prosedurnya apa? Ketika kita menaruh uang, jaminannya apa gitu. Ini kalau seperti ini, ya ada oknum bank, ada staf bank bekerja sebagai staf di bank Bukopin, lalu bekerja juga di pekerjaan lain. Lalu ada niat terselubung, ya. Dia pernah bilang, saya pernah lihat konfirmasi dari para Jacqueline bahwa sudah ada berkomunikasi berkali-kali. Tolong buka komunikasinya kapan? Yang katanya dia pernah menjelaskan kepada Ibu Robeka bahwa ada menawarkan investasi tersebut. Kalau ada rekaman atau ada konfirmasi kapan? Tidak pernah. Bahasa itu tidak pernah. Sampai klien saya tahu itu ketika Acil itu datang menjelaskan. Bukan Jacqueline, Jacqueline tidak pernah kasih tahu apapun. Makanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika jaminan bank itu harus ada. Jangan hanya mengambil dana, lalu ketika ada masalah cuci tangan, ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa kasus di Polda bukan berarti ditutup di SP3 sudah pra peradilan karena penyidikan, bukan. Ini masih proses penyelidikan, dihentikan sementara, ya, karena buktinya belum kuat. Nah, kita akan kuatkan bukti-bukti yang kita akan hadirkan supaya dibuka lagi Polda. Jadi tidak harus melalui proses pra peradilan karena kalau penyelidikan bukan objeknya pra peradilan, kecuali penyidikan itu baru prosesnya atau objeknya lewat pra peradilan. Dan harus digarisbawahi bahwa ya sebenarnya saksi utama, saksi yang tahu persis persoalan ini ada yang bernama Angel ya Bu ya. Ini Angel ini tahu persis terkonfirmasi atau tidak, ya. Bagaimana perjalanan duit ini dideposit, di mana mau keluar atau ditransfer atau tidak. Angel ini paling tahu. Dan Jacqueline sendiri karena apa? Kenapa dia harus dikeluarkan dari bank? Pasti kan ada persoalan, ya kan? Kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia dikeluarkan dari bank. Pertanyaannya apa dengan dia keluar dari bank lalu selesai urusan? Lalu bank boleh cuci tangan dengan uang dana orang yang ditransferkan ke perusahaan lain tanpa seizin, ya, tanpa kemauan daripada klien saya. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak pernah klien saya Ibu Robeka mengisi formulir. Ya ini harus tidak pernah mengisi formulir tentang perusahaan atau PT yang namanya PT Mahkota. Tidak pernah, tulis tangannya tidak pernah ada. Yang kedua, ketika uang itu misalnya mau ditransfer, harusnya menggunakan KTP asli daripada Ibu Robeka. Faktanya KTP itu tidak pernah, KTP asli tidak pernah dikasih. Dan yang berikut lagi, tidak ada surat kuasa dari Ibu Robeka kepada siapapun untuk supaya uang itu dialihkan ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Ini sangat penting. Bagaimana uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin tanpa terkonfirmasi dengan benar, tanpa KTP asli, tanpa dia mengisi formulir yang dibawa. Itu bukan klien saya mengisi loh formulir. Bahkan formulir ini dia sendiri tidak tahu. Lalu PT ini pun dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ini PT dari mana? Tidak pernah. Karena ada kata-kata yang seolah-olah, oh sudah ada komunikasi. Kapan komunikasi? Tidak pernah. Kalau benar bahwa klien saya mau berinvestasi ke perusahaan lain, dia tidak mungkin akan berjuang bertahun-tahun. Udah pasti ya sudah, dijalani aja kalau memang benar seperti itu. Karena tidak benar inilah, maka dia memperjuangkan haknya. Sampai kapanpun akan diperjuangkan terus. Karena sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Pihak bank pun harus jeli dong. Kehati-hatiannya harus ada. Masa uang 3 miliar main keluar saja, tidak terkonfirmasi dengan baik. Lalu tidak ada KTP yang asli, lalu tidak pernah ada formulir yang diisi oleh klien saya, lalu tidak ada surat kuasa. Ini kan sesuatu yang sangat janggal itu loh. Maka saya bilang ini ada konspirasi, makanya harus dari Krimsus yang akan membongkar ini. Kalau persoalan di Krimum, ya, di Krimum sekarang tahapannya sudah penyidikan. Dan kami juga sebenarnya sudah menyurati Kapolda
2 hari lalu kami juga sudah datangin ke PT Bank Bukopin Pusat. Saya sudah ketemu dengan beberapa legal di sana. Saya sudah jelaskan kepada mereka situasi yang ada di PT Bank di Bank Bukopin Kupang. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka akan rapatkan ini dengan pimpinannya. Nanti mereka akan menjawab surat yang saya sampaikan dan kami akan berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalannya. Harusnya Bank Bukopin harus bertanggung jawab, harus menjamin. Ini kesalahan siapa? Kenapa si Jacqueline itu datang sebagai orang bank tapi tiba-tiba dia juga bekerja di salah satu perusahaan? Ini kan jadi persoalannya kan di sana. Kalau dia dari dulu bekerja di bank, harus bank dong, kecuali dia datang pakai seragamnya PT Mahkota. Itu mungkin lain. Berarti memang pribadinya dia dong. Tapi persoalan dia datang itu pakai seragamnya seragam bank. KTA Bank Bukopin. Label stempel Bank Bukopin, bahkan kop surat yang diserahkan uang 10 juta itu pada saat itu juga Bank Bukopin. Lalu bagaimana kalau bank menyatakan bahwa itu oknum? Itu perbuatan oknum daripada Jacqueline. Yang saya pertanyakan itu, lalu bank mau cuci tangan begitu saja? Tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, nanti dijelaskan sama ibu dan juga rekan saya bagaimana.